wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wa qala aidan Allahumma zidna ilma. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segenap para pencinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada yang terucap di dalam bibir kita selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan badan kita sehat, akal kita sehat, kita bisa hadir, kita bisa mempergunakan akal kita dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dicap oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang taat selalu menjalankan daripada sunnah. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti yaumil kiamah kita mendapat rahmat dan syafaatnya untuk bisa berada di belakang barisan beliau untuk memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
para pencinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini awal kita buka pengajian setelah kita diterpa, digodok dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah lebih daripada sebulan kita lepas untuk tidak menuntut ilmu. Sekarang sudah akhir daripada bulan Dzulqa'dah, yang nanti sedikit lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu bulan haji. Mudah-mudahan dengan awalnya kita memulai pengajian pada malam Sabtu ba'da maghrib ini 2 minggu sekali, kita niatkan sampai akhir hayat kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kiranya apa? Agar yang kiranya kita punya kebodohan Allah kasih paham, agar kita bisa menjadi bekal kita nanti di yaumil qiyamah, dan kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kesehatan sama kita. Ramadan hampir 2 bulan meninggalkan kita. Kita disuruh berpuasa bagi siang kuat. Kita disuruh malamnya sholat tarawih, sholat lain. Apakah setelah Ramadan kita masih mengerjakan apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan kepada kita seperti bulan puasa, yaitu sehari-harinya kita mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi. Puasa kita jalani yang sunnah-sunnahnya, malamnya atau siang kita baca Quran. Apakah kita sering bersedekah, mengikuti daripada sekolah yang diajarkan pada bulan Ramadan tersebut? Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita, kita juga ditinggal oleh Ramadan. Puasa kita begitu giat, begitu kuat, tapi setelah Ramadan kita biasa aja. Karena disitulah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan manusia la'allakum tattaqun. Kita dicap manusia yang bertakwa, atau manusia yang cuma sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita gerakin lagi. Di malam kita nuntut ilmu. Babnya bab yang terakhir di dalam kitab Adabul Insan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan ibadah-ibadah yang lainnya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita buka kitab ini, mari sama-sama kita kirimkan Fatihah kepada mu'alif
Dan kiranya Allah ampunin semua dosa-dosanya, dan Allah maafin semua salahnya. Dan ilmu yang kita diberikan kepadanya ini menjadi keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa zurriyyati wa ahli baitil kiram ila arwahi khususan Sayyid Al-Habib Usman bin Abdullah bin Abdul bin Yahya Al-Alawi Allah yataqassam bi rahmatil maghfirah wa ismul jannah wa yu'id alaina bi barakati al-asrar wa anwar al-ulum wa al-akhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pasal yang ke-26, adab kelakuan memberi salam kehormatan satu sama lainnya. Bermula sunnah mendahulukan memberi salam istimewa kepada orang yang lebih tua, dan sunnah atas yang berjalan bahwa memberi salam kepada yang berduduk dan atas yang di atas kendaraan, memberi salam kepada yang berjalan kaki sebagai laki. Sepatutnya jika kita memberi kehormatan kepada lainnya bangsa, maka yaitu dengan aturan kehormatan kepadanya dengan seperti akan hatinya. Adapun kehormatan orang Eropa yaitu menurunkan tangan dari kepala ke bawah. Artinya saya kasih kehormatan kepada Tuhan dan atas kepala saya. Adapun kehormatan orang Islam yaitu dengan mengangkat tangan dari bawah ke atas kepala. Artinya saya angkat Tuhan punya kehormatan ke atas kepala saya. Adapun selamanya setengah daripada orang-orang Islam zaman sekarang yaitu yang suka membuang idah bangsanya, maka jika ia memberi salam maka ia taruh telapak tangannya di samping kupingnya seperti orang hendak takbir sembahyang, maka yaitu jalin sekali-kali sebab bersalahan pada idah. Islam punya idah memberi salam jua adanya. Di dalam pasal yang ke-26 di dalam kitab Adabul Insan karangan daripada Said Usman, beliau menerangkan bahwa kelakuan orang memberi salam dengan orang lain ada beberapa poin, di antaranya kita sunnah mendahulukan memberi salam yang istimewa kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Tua apanya? Tua umurnya, tua ilmunya, tua daripada silsilahnya. Itu sunnah kita memberi salam terlebih dahulu menurut kitab ini. Apalagi
Yang kedua, sunnah atas orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Jadi orang lagi jalan, ada orang yang lagi duduk di rumahnya, dia lewat, itu orang wajib sunnah. Orang yang jalan itu memberi salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang di atas kendaraan, dia naik sepeda, naik motor maupun naik mobil, dia sunnah memberi salam kepada orang yang sedang berjalan. Jadi kalau lagi ada kita naik motor, kendaraan pinggir jalan, ada teman kita yang sedang jalan kaki, kita berhenti beri salam, kasih. Apa sih arti salam? Memberi keselamatan pada teman kita. Karena kalau kita memberi salam maka wajib yang diberi salam menjawab. Hukumnya wajib. Kalau dia kagak jawab berarti dia dosa. Apalagi katanya di dalam kitab ini berarti ada kesunahan bahwa istimewa kalau kita memberi salam kepada yang lebih tua, memberi salam kepada orang yang sedang duduk, dan memberi salam kepada orang yang sedang berjalan. Sunnah. Sunnah, yang namanya sunnah kita kerjain dapat pahala, kita tinggalin nggak dapat pahala. Nah kalau bagaimana? Kalau kita jadi pejabat, kita jadi kedutaan, kerja di bangsa orang, cara penghormatannya beda. Karena itu namanya hormat tentang kenegaraan. Ada aturan masing-masing. Kalau di Eropa bagaimana cara menghormatnya? Lalu di Indonesia bagaimana cara hormatnya? Dan bagaimana dengan orang-orang Islam memberi hormat kepada teman Islamnya? Itulah yang kita harus tahu. Kalau Allah memberikan rezeki kita untuk bisa pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, dulu gua ngaji tahu bagaimana caranya memberi kehormatan kepada orang-orang Eropa, orang-orang Amerika Latin, pada orang-orang yang ada di Afrika. Bagaimana caranya? Dia memberinya apa? Jadi dia menundukkan kepalanya, tangannya dia taruh di sana. Kalau kita apa? Kita angkat tangan kita. Setelah itu baru kita taruh. Itulah adab kelakuan memberi salam yang tertera di dalam kitab ini, bahwa sunnah kita mendahulukan kepada orang yang tua, pada orang yang berjalan, dan kepada orang yang sedang duduk. Dan pasal yang ke-27 ini di dalam kitab ini menerangkan, yaitu mengasihani pada orang yang dhaif, miskin. Pasal yang ke-27 yaitu adab kita, bagaimana caranya kita beradab mengasihani pada orang-orang yang dhaif. Apa arti dhaif? Lemah. Lemah apa? Lemah fisiknya, lemah pencariannya, lemah tenaganya. Udah begitu miskin. Apa sih arti miskin? Orang kagak kerja, kagak punya pencarian, miskin. Kalau
fakir dia masih kerja, tapi pendapatannya masih kurang karena lebih banyak daripada pengeluarannya. Apa kata kitab ini? Bermula bahwa mengasihani kepada orang doib atau lemah, miskin, yaitu terpuji pada hukum syara dan pula pada adat kebiasaan kita di kampung, maka itulah kelakuan orang yang baik. Maka jangan sekali-kali takbir atas doib atau miskin, menghinakannya atau mematahkan hatinya. Adapun orang mengasihani manusia atau binatang, maka nanti ia dapat kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tambah rezekinya dan pangkatnya. Adapun orang yang takbir, membesarkan dirinya atas yang gaib, maka nanti dibalas oleh Allah Ta'ala padanya dengan segala kehinaan adanya. Hadis diriwayatkan oleh setengah daripada ulama bahwa ada seorang saudagar rumah makan ayam dimasak opor, maka setelah disediakan oleh istrinya akan makanan itu, maka datang seorang miskin kelaparan berminta-minta di bawah pintu saudagar itu. Maka lalu saudagar itu, istri-istrinya membentak pada si miskin itu, maka seorang miskin itu pun berpalinglah dia kepada saudagar itu dengan dua kecinta hatinya, menangis dengan sedih hatinya, dan beserta ia mengucap segera pada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Maka setelah itu datanglah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala atas saudagar itu dengan senantiasa hari ia dapat kerugian atas warung makanannya hingga tiada lama masaknya, maka terjual rumahnya dan tercerai istri-istrinya hingga ia menjadi miskin dan menjadi peminta-minta. Adapun itu halnya si miskin tadi yang datang kepada saudagar tersebut itu, maka dengan sabarnya ia maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
dan senantiasa hari-harinya mendapat keuntungan hingga menjadi saudagar dan hingga dapat membeli rumah saudagar tadi, yaitu dan dapat beristri daripada saudagar tersebut kepadanya itu. Padahal itu tiada kenal pada si miskin itu. Maka di dalam suatu hari menunggu makan ayam dimasak opor. Maka setelah disediakannya oleh istri-istrinya, maka dengan takdir Allah Ta'ala datanglah saudagar yang menjadi miskin tersebut itu meminta-minta di hadapan pintu rumah itu. Maka setelah dilihat padanya oleh oleh penunggunya dengan halnya itu, maka lalu menangis. Jandanya itu bercucuran air matanya. Maka setelah dilihat oleh suaminya yang dulunya seorang yang miskin itu akan istrinya yang menangis, maka ditanya olehnya, "Mengapa engkau menangis, wahai istriku?" Maka diceritakanlah oleh seorang istri tersebut yang bekas istri saudagar dulu akan hal ahwal bekas suaminya tersebut itu kepada miskin yang minta-minta. Maka lalu berkata suaminya, "Subhanallah, akulah miskin, akulah orang yang miskin dulu yang minta-minta pada suamimu yang sedang masak opor ayam." Maka lalu tiadalah jadi ia makan ayam itu. Maka lalu diberikannya kepada saudagar miskin itu dengan segala hormat dua adanya. Maka ingatlah wahai sekalian saudara, janganlah takabur, membesarkan diri atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang gak mampu. Maka tiada diketahui akan al-ahwal manusia di belakang kalinya adanya. Maka inilah penghabisan daripada pasal-pasal yang kita telah pelajari dari bab 1 sampai bab 6. Mudah-mudahan daripada pasal yang ke-27 ini kita bisa menjadi renungan hati kita bahwa kita menjadi manusia enggak boleh takabur, enggak boleh sombong, enggak boleh ubud dunia, enggak boleh merasa karena semua itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu daripada penjelasan adab yang ke-27 ini, bagaimana cara kita beradab untuk bisa mengasihi kepada orang-orang yang lemah di bawah kita, maka kita harus melihat kehidupan orang-orang yang di bawah dan jangan kita lihat kehidupan orang-orang yang di atas. Kecuali ilmu, kalau ilmu kita boleh lihat orang yang ada di atas, orang yang lebih pintar daripada kita harus lihat
Tapi kalau tentang dunia, kita lihat orang-orang yang di bawah kita, masih banyak manusia-manusia yang lapar, masih banyak manusia-manusia yang nganggur, masih banyak manusia-manusia yang butuh daripada dunia. Seperti apa orang-orang yang butuhkan di alam dunia ini. Makanya lihat orang-orang yang di bawah. Maka jadilah manusia-manusia yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada cerita ada orang yang kaya, punya restoran, punya apartemen, punya hotel, rumahnya gede, rumahnya kaya, mobilnya banyak, udah haji sering, ya kan? Makanya kagak makan tempe. Kalau jangan diadanya di mall. Suatu saat dia pengen kumpul di keluarganya, dipanggil seluruh keluarganya, kita makan besar nih di rumah saya karena rumahnya kayak istana, mobilnya banyak. Dia panggil saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya yang kira-kira panlete untuk hadir ke rumahnya, dengan dia jamu dengan masakan yang begitu mewah, masakan yang begitu masakan yang begitu lezatnya. Kumpul para saudaranya, kumpul para kerabatnya, kumpul para teman-teman bisnisnya. Tahu-tahu pas lagi kumpul dia lagi makan-makan, datang seorang yang begitu lemah badannya, begitu lemah fisiknya, begitu miskin, dia terlunta-lunta, dia kelaparan, dia meminta-minta, dia mengetuk pintu gerbangnya kepada satpamnya, dia minta, dia saking laparnya, dia saking hausnya, dia minta sama tuh Sapam tidak memberi, Sapam memberi laporan kepada saudagarnya, kepada majikannya, kepada tuannya, dia laporan kepada tuannya. Datang tuh Sapam, kata Sapam, ya tuan, ya bos, ada orang di depan gerbang yang pakaiannya compang-camping, dia lapar, dia haus. Dia datang kemari ingin makan yang Tuhan hidangkan untuk teman-teman Tuhan yang begitu lezat. Kata Sapam, siapa orangnya? Ada di depan gerbang, saya kagak berani ngasih masuk Tuan, saya takut dipecat Tuan. Kata Sapam. Akhirnya Tuan bersama istrinya datang ke depan pintu gerbang menemui si doib, si miskin, si orang yang minta-minta. Apa kata pas ketemu di depan gerbang? Siapa kau? Kau seorang peminta-minta yang nggak tahu diri. Rumahku ini aku sedang undang pejabat-pejabat, aku sedang undang rekan-rekan bisnisku, aku sedang undang orang-orang yang sejawat denganku. Kau siapa? Kau nggak pantas untuk hadir di sini. Kau nggak pantas untuk makan makananku yang lezat-lezat. Pergi. Diusir kata si tuan saudagar yang punya rumah begitu mewah, dia punya hotel. Gitu. Akhirnya apa? Sedih tuh yang si miskin, sedih yang tukang minta-minta. Ya. Disitulah dia munajat kepada Allah. Dia minta sama Allah karena doa yang orang yang dihina, orang yang dikucilkan, orang yang dibui, doanya dijawab langsung sama Allah. Apa kata tuh si minta-minta? Ya Allah, aku datang cuma minta sesuap nasi. Aku datang cuma minta seteguk air segelas, tapi aku diusir dengan hambamu yang sombong, hambamu yang rapuh, hambamu yang sok kaya. Dia nangis, hatinya sedih. Akhirnya gak lama kemudian
Si peminta-minta itu pergi dengan hati yang sedih dan mata yang bercucuran dengan air mata. Nangis dia. Begini ada seorang hamba Allah di alam dunia begitu sombongnya dengan kekayaannya, begitu sombongnya dengan pangkatnya, begitu sombongnya dengan hartanya. Akhirnya dia jalan nangis. Enggak lama, terus berjalan masa demi masa. Orang yang rumahnya bak istana, mobilnya yang banyak, ya kan? Diputar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala air kehidupannya, dia menjadi miskin, usahanya bangkrut, orang yang beli restorannya sepi, hotelnya kagak ada yang mau nyewa, mobilnya dia kagak, terus banyak kerugian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Dijual semua apartemennya, dijual mobilnya, dijual rumahnya bak istana, semua dijual kekayaannya oleh saudagar tersebut. Akhirnya yang tukang minta-minta itu karena dulunya dia berdoa kepada Allah dan doanya dijabah untuk menjadi seorang kaya, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terbalik, yang dulunya orang kaya menjadi miskin dan orang yang minta-minta itu menjadi kaya. Rumah saudagar itu dibeli, mobilnya dibeli, apartemennya dibeli, restorannya dibeli juga. Akhirnya tuh yang dulunya saudagar, istrinya karena biasa parlente, biasa mewah, biasa begitu hitungannya, akhirnya diminta cerai karena nggak dinafkahin oleh sang suami. Akhirnya istrinya cerai, hartanya habis. Tau-taunya tuh istrinya kawin sama yang dulu tukang minta. Kejadian awal sama seperti semula. Yang dulunya tukang mintanya udah jadi orang kaya, udah jadi saudagar. Dengan apa? Dengan doanya yang Allah ijabah. Suatu saat dia bikin perkumpulan, rekan-rekan bisnisnya dia undang. Ya kan? Dia udah punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya segala macam dia punya. Dia undang rekan-rekannya. Tahu-tahu sama seperti dulu, datang tukang minta ke rumahnya lewat pintu gerbangnya, dia tanya tuh siapa. Ya security, aku haus, aku lapar, aku pengen minta untuk mengenyangkan perutku, dan aku ingin meminta untuk menghilangkan kehausan dahagaku. Hai Ratu Sapam, karena sapamnya baik, kau tunggu di sini. Aku gak bisa ngasih kecuali aku minta izin daripada saudagarku. Akhirnya dia datang ke Sapam. Dia ngomong gak ketemu sama yang lakinya, suaminya. Dia ketemu dengan istrinya. Sedangkan istrinya itu merupakan bekas istrinya saudagar yang dulu dia bercerai dan menjadi sekarang istri peminta. Akhirnya dia datang, temuin. Pas diketemuin, istrinya nangis. Lah, dulu ini bekas laki gua. Ngapa lu pakai lu combang camping? Ngapa lu udah kagak kuat, lu kurus kering? Begitu kan? Nangis. Karena dia kagak enak, dia nggak tega nemuin. Akhirnya tuh istrinya lari. Ditanya sama nih yang dulu tukang minta sekarang udah jadi bos. Hai istriku, kenapa kau lari-lari? Nangis. Gitu teman. Akhirnya istrinya dijelasin sama istrinya. Ada tukang minta di depan. Sedangkan dia lapar, haus. Aku menangis karena apa? Dia dulu seorang yang kaya raya. Tapi kenapa dia menjadi jatuh miskin? Dia adalah suamiku. Tuh, dulunya dia bekas suamiku. Oh, itu bekas suamimu? Oh, berarti Allah benar. Allah bisa bolak-balikan kehidupan manusia. Yang dulu manusia itu miskin bisa menjadi kaya. Dan orang kaya bisa menjadi miskin. Karena doa-doa orang yang dijabah.
Akhirnya dipanggil tuh, sini kau. Gitu katanya yang bos. Kau perlu apa ya? Aku perlu makan. Dikasih makan. Karena apa? Karena sekarang dia jadi bos. Karena dulunya dia pernah menjadi seorang peminta miskin. Disitulah jadi penjelasan buat kita. Tidak jadi iktibar buat kita bahwa kalau kita jadi orang kaya jangan kalau kita jadi orang kaya jangan takabur, karena semua itu merupakan titipan Allah. Maka kalau titipan ya harus dipergunakan dengan cara yang baik. Kita dititipin badan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah. Kita dititipin mata sama Allah, kita dititipin mulut sama Allah, kita dititipin kuping sama Allah, kita dititipin hati sama Allah, kita dititipin otak sama Allah. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Pergunakan semua. Kita punya kaki, kita masih muda, kita masih kuat, jalan untuk kita ngaji, jalan untuk kita sholat jamaah. Kita punya mata, pergunakan mata kita untuk bersyukur dengan cara kita baca Quran. Kita punya mulut, kita punya kuping, pergunakan kuping dan mulut kita untuk membaca Quran dan mendengarkan daripada ayat-ayat Allah, mendengarkan daripada hukum-hukum Allah. Kita punya hati, jangan punya hati yang dengki, punya hati yang hasut. Pergunakan hati kita. Kita punya otak dikasih sama Allah, pergunakan cara pikir kita agar kita menjadi manusia-manusia Islam yang disegeni. Agar kita punya ilmu yang nanti akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita mengamalkan ilmu tersebut. Pergunakan semuanya. Kita punya rumah, pergunakan. Bagaimana caranya kita bersyukur? Kita bayar pajaknya. Kita punya kendaraan, kita dikasih duit, semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suatu saat nanti di yaumil kiamah semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang rezeki kita ditanya, dua rezeki kita. Dari mana kau dapat rezeki dan bagaimana kau belanjakan rezeki tersebut. Sedangkan umur kita dikasih sama Allah, kita ditanya umur kita. Kau pergunakan apa umurmu selama kau dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti kita mati, bumi yang kita dipendam 1x2, kita akan dikencet benar oleh bumi. Kita nggak dikasih kuasan, kita nggak dikasih penerang di alam kubur kita. Makanya kita jangan sombong pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kita sombong berjalan di muka bumi ini. Mudah-mudahan akhir daripada kitab ini menjadi renungan buat kita bahwa kekayaan, pangkat, harta, jabatan, ilmu itu semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bab per bab kita telah pelajari, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi berkah buat kita, menjadi penerang daripada pengarang kitab ini, dan menjadi keberkahan buat kita yang mempelajarinya. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini, Allah ampunin semua dosa kita, Allah maafin semua salah kita, Allah ampunin semua dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah harmonis. Allah jadikan anak-anak kita soleh dan soleh serta keturunan-keturunannya, dan Allah selalu berikan kita mudah, gampang, lancar dalam menjalani kehidupan ini. Allah selalu berikan keberkahan dalam hidup kita. Allah berikan kesehatan badan jasad kita, lahir batin yang sempurna.
Allah berikan kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allah berikan kita keberuntungan di dunia ini maupun di akhirat kelak, dan Allah berikan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Allah jadikan kita manusia-manusia yang selalu taat pada Allah dan Rasulnya, dan Allah berikan kita keluasan rezeki yang luas yang barokah, duit yang banyak, materi yang melimpah, begitu pula rezeki anak-anak kita untuk bekal taat ibadah kepada Allah, dan kita dijadikan manusia-manusia yang selalu berhati yang bersih, hati yang suci untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita Allah tutup dalam keadaan husnul khatimah. Begitu pula anak-anak kita serta keturunan-keturunan kita. Ala haji ini ya qul niyatin shalih ila hadratin Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.